Salam sigap dan shalom. Renungan kita pada hari ini, Kamis 21 Maret 2024, berjudul Tabib Jiwa. Ayat intinya terdapat di dalam Matius 9 ayat 2. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia kepada orang lumpuh itu, "Percayalah, hai anakku, dosamu sudah diampuni." Pena Inspirasi menuliskan judul renungan kita pagi ini, Tabib Jiwa, yang tidak lain dan tidak bukan adalah mengacu pada Yesus, nama di atas segala nama, yang telah menjelma menjadi manusia 2000 tahun silam ke dunia sebagai juru selamat, dan setelah itu menjadi perantara kita di surga sampai hari ini. Maka itu kita harus bisa mengalami pengalaman pribadi dan dapat memaknai dan merasakan sentuhan kasih-Nya, dan lebih memperkaya perjalanan hidup ini sampai kita kelak bisa bertemu dengan Dia muka dengan muka di surga. Sebagai berikut. Pertama, Yesus adalah sebagai tabib jiwa yang dapat menyembuhkan penyakit pikiran, karena 9/10 penyakit berasal dari pikiran. Penyakit pikiran lazim terjadi di mana-mana. 9/10 dari penyakit yang diderita manusia berasal dari pikiran. Mungkin beberapa dari kesusahan hidup rumah tangga adalah seperti kanker, memakan jiwa dan melemahkan daya hidup. Penyesalan yang dalam akan dosa kadang-kadang merusak secara pelan-pelan keadaan jasmani dan membuat pikiran tidak seimbang. Kedua, Yesus adalah sebagai tabib jiwa yang dapat menyembuhkan penyakit pikiran, karena sekarang ini terlalu banyak penyakit yang disebabkan oleh imajinasi yang menjengkelkan dan bahkan membawa kematian jika tidak segera disembuhkan. Penyakit kadang-kadang terjadi oleh imajinasi dan sering sangat menjengkelkan. Banyak orang yang invalid seumur hidupnya yang seharusnya bisa sembuh jika sekiranya mereka berpikir demikian. Banyak orang yang membayangkan bahwa setiap paparan yang sedikit akan menyebabkan penyakit, dan efek buruk akan terjadi oleh karena sudah mengharapkan demikian. Banyak orang yang meninggal karena penyakit yang penyebabnya hanyalah imajinasi. Ketiga, Yesus adalah sebagai tabib jiwa yang dapat menyembuhkan penyakit pikiran, karena hanya metode Kristus saja yang dapat menyembuhkan hati yang sakit, semangat yang patah, dan itu semua memerlukan penanganan yang lemah lembut. Hikmat besar dibutuhkan untuk mengobati penyakit yang disebabkan oleh pikiran. Hati yang sakit, semangat yang patah, memerlukan penanganan yang lemah lembut. Simpati dan kebijaksanaan sering terbukti sangat bermanfaat kepada orang yang sakit daripada pengobatan canggih yang diberikan dengan cara yang dingin dan acuh tak acuh. Keempat, Yesus adalah sebagai tabib jiwa yang dapat menyembuhkan penyakit pikiran, karena pemula penyakit disebabkan oleh setan dan obat penawarnya yang manjur adalah agama Kristus sebagai pereda saraf-saraf yang dapat menguatkan. Setanlah pemula penyakit, dan dokter berperang melawan pekerjaan dan kuasanya. Penyakit pikiran merajalela di mana-mana. Orang-orang yang tidak beragama memanfaatkan keadaan yang tidak menguntungkan ini, di mana persoalan-persoalan rumah tangga, penyesalan yang dalam terhadap dosa, ketakutan pada api yang kekal dalam neraka, telah membuat pikiran tidak seimbang, menyebabkan ketidakwarasan terhadap agama. Tetapi ini adalah fitnahan kasar, dan yang tak seorang pun senang menemuinya nanti. Agama Kristus yang jauh dari menyebabkan ketidakwarasan adalah salah satu obat yang paling manjur, oleh karena agama itu adalah pereda saraf-saraf yang kuat. Demikianlah renungan kita pada hari ini, kiranya Tuhan memberkati kita semua.